Shalom, Tuhan memberkati. Apakah Tuhan mampu untuk mengalahkan masalah-masalah yang dimiliki oleh manusia? Kita dituntut untuk berani datang pada Yesus. Makanya, untuk itu mari saudara-saudara kita persembahkan buat Tuhan kita. Kemuliaan bagi Tuhan yang selalu setia kepada kita. Allah yang mulia. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kasih-Mu tak berkesudahan di dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami, pimpin setai kami, berikan sukacita, pimpin kami untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, Bapa, pimpin berkati para pelayan-Mu dengan sukacita. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, Bapa, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawa firman, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, kuasai hamba-Mu, berkati kami semua ya Bapa. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi ini. Pagi yang cerah, pagi yang sangat-sangat menyenangkan. Kita bersyukur bisa berkumpul kembali, kita beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, dan kita mengucap syukur bersama karena kesehatan yang kita diberi oleh Tuhan kita. Makanya untuk itu mari saudara-saudara kita persembahkan buat Tuhan kita. Kemuliaan bagi Tuhan yang selalu setia kepada kita. Allah yang mulia. Haleluya.
setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Engkau Bapa yang setia. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Yesus, Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang setia. Syukur, kami bersyukur. Haleluya. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang kami miliki, Allah yang selalu penuh kasih, Allah yang selalu kami miliki yang bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Setiap orang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, shalom. Tentunya diberkati oleh Tuhan.
Pagi ini pagi yang cerah, waktunya kita ibadah datang pada Tuhan, kita sembah Allah kita. Mari kita pujikan dengan sorak-sorai orang-orang benar. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Kita sorak-sorai buat Allah kita, Allah kita yang hebat yang kita miliki. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima taburan firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kita mengarungi hidup ini. Mari kita pujikan bersama. Seperti dosa yang selalu haus, rindu akan aliran sungai ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Demikian juga sahabat-sahabat online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama beribadah. Mari kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita tadi telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya, satukan hati, fokuskan untuk belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Engkau beri kesempatan pada kami untuk beribadah bersama. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan hati kami telah kami siapkan untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup di dalam jaminan Allah. Allah tahu bahwa dunia ini bukan Taman Eden. Bahwa dunia ini penuh dengan onak duri, penuh dengan kesulitan, penuh dengan rintangan, penuh dengan kekurangan, bahkan sakit penyakit kadang-kadang menghadang perjalanan hidup manusia. Namun Allah tetap Allah. Allah kepingin manusia yang ada di dalam dunia ini dapat menikmati janji-janji yang diberikan untuk manusia agar kesulitan-kesulitan hidup yang ada di dalam dunia ini dapat diatasi. Nah, Allah memberikan Yesus agar manusia mau percaya kepadanya. Dan jika ada orang yang mau percaya kepadanya, Allah selamatkan dari hukuman dosa, dan setelah diselamatkan dari hukuman dosa, diberi janji-janji agar manusia menikmati keindahan dan kemudahan dalam hidup dalam dunia ini. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus menebus kita supaya kita ini
dapat menikmati segala janji Allah yang telah diberikan untuk memudahkan hidup manusia. Nah, cara hidup yang lama itu adalah cara hidup yang dimotori oleh hawa nafsu. Sedangkan cara hidup yang baru itu dimotori oleh iman yang dilandaskan pada pasrah total pada Yesus. Jadi tadi kita membaca bahwa kita ini hidup lamanya telah diganti, ditebus, lalu supaya kita dapat menggunakan pola hidup yang baru. Pola hidup yang baru itu hidup yang dimotori dengan iman yang pasrah total pada Yesus. Dengan pasrah total pada Yesus, maka Yesus akan melepaskan segala kesulitan-kesulitan hidup manusia. Jadi Yesus yang akan melepaskannya. Salah satu contohnya, Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Yesus telah siapkan segala kebutuhan kehidupan kita. Yesus hanya mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai. Kalau manusia masih khawatir, Yesus mengatakan, lihat burung yang ada di udara. Dia tidak pernah menanam, dia tidak pernah punya lumbung, tetapi dia dapat hidup. Kalau kita butuh pakaian, kita disuruh melihat, kalau kita khawatir tentang pakaian, kita disuruh melihat bunga-bunga yang ada di taman itu. Begitu indahnya. Padahal dia tidak menenun, dia tidak mengerjakan apa-apa, tetapi selalu menikmati keindahan-keindahan. Itu yang dijanjikan Allah kepada kita yang telah ditebusnya. Nah, jadi kita harus mengerti ayat ini. Kita harus bisa mengaplikasikan, kita harus bisa menerjemahkan ayat ini sampai pada kehidupan keseharian kita. Jadi bukan sekedar hafal, tetapi kemampuan untuk mempraktekkan ayat ini yang dituntut oleh Tuhan. Kalau orang hanya hafal ayat ini, orang itu menjadi anak Tuhan yang suka mengeluh. Tiap saat dia mengeluh. Karena dia tidak pernah merasakan tidak khawatir dalam hidupnya. Kekhawatiran menguasai hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengaplikasikan ayat ini. Jangan kamu khawatir, benar enggak kita tidak khawatir? Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu melalui Yesus Kristus yang kita percayai itu, dia mampu memberikan jaminan kebutuhan pokok kita. Orang bisa tidak kekurangan makanan. Orang bisa memiliki berbagai macam harta. Tetapi kadang-kadang orang yang tidak kurang makanan itu juga terkena masalah. Apakah Tuhan juga memberikan jaminan kalau manusia itu memiliki masalah? Apakah Tuhan mampu untuk mengalahkan masalah-masalah yang dimiliki oleh manusia? Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28 yang mengatakan demikian, marilah datang kepadaku
semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan mengatakan, kalau kamu mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam hambatan hidup, datang kepadaku. Marilah datang kepadaku. Nah, kita dituntut untuk berani datang pada Yesus. Datang pada Yesus itu membutuhkan keberanian. Ya, datang pada Yesus itu membutuhkan satu keberanian, satu keyakinan bahwa Yesus mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mereka miliki. Yesus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka miliki. Jadi kalau orang percaya itu tahu bahwa Yesus mampu, berani datang enggak? Sebab untuk datang pada Yesus itu juga membutuhkan keterbukaan. Terbuka. Berani cerita apa adanya pada Tuhan. Banyak orang Kristen yang hafal ayat ini. Tetapi pengaplikasiannya yang belum berani. Maka hari ini kalau kita ingin hidup dalam jaminan Allah, kita harus berani mengaplikasikan ayat-ayat yang diajarkannya. Kekurangan, Yesus mampu memberikan jaminan agar manusia tidak kekurangan. Masalah hidup, Yesus juga memberikan jaminan bahwa masalah-masalah itu dapat diselesaikannya. Lalu bagaimana kalau manusia sakit? Apakah Yesus juga mampu untuk menyembuhkan mereka-mereka yang sakit? Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus sendiri yang berjanji untuk memikul dosa-dosa kita dan diselesaikannya di kayu salib, supaya kita dapat memiliki hidup. Dan kalau sakit, Yesus mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Beranikah kita datang kepada dokter Yesus dengan segala macam keluhan penyakit kita, dengan segala macam keluhan-keluhan yang kita miliki? Ingat, kalau kita pergi ke dokter, kita pun harus terbuka. Sakitnya apa? Oh, saya pusing, dokter. Lalu dites dengan stetoskop, dilihat detak jantungnya dan paru-parunya dan sebagainya. Baru dokter memberikan obat-obat. Kita harus terbuka pada Yesus. Kita harus cerita, Tuhan, saya sakit. Saya minta disembuhkan. Maka Yesus akan datang dan menyembuhkannya. Jadi, kekhawatiran, ketakutan diselesaikan oleh Yesus. Permasalahan hidup diselesaikan oleh Yesus. Juga penyakit disembuhkan oleh Yesus. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Manusia butuh damai sejahtera. Jadi ada orang sehat, ada orang yang punya makanan, minuman berlimpah, tetapi belum menikmati damai. Dan Yesus memberikan janji damai sejahtera. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan
oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi janji Allah jangan hanya sekedar dihafal. Tetapi janji Allah itu harus dipraktekkan. Keberanian praktek ini loh yang memiliki hasil. Bukan karena kita hafal, tetapi berani praktek itu loh yang hasilnya luar biasa. Orang akan menikmati janji-janji Allah tentang tidak khawatir makan dan minum, praktek. Begitu kita praktek, oh benar, Allah memberi makanan kepada kita. Kita bisa buka mata di pagi hari. Kita sehat di pagi hari. Pasti ada minimal 3 piring makan untuk kita nikmati. Dari mana? Allah bisa memberi dengan berbagai macam cara. Kasus-kasus yang melilit kehidupan kita dapat diselesaikan oleh Allah. Bahkan sakit penyakit Allah sembuhkan. Terus setelah itu damai sejahtera diberikan dalam hidup kita. Sebenarnya masih segudang janji Allah yang ada dalam Alkitab yang harus kita pelajari, tetapi karena waktu tidak memungkinkan, maka cukup janji-janji Allah ini, janji-janji pokok hidup ini yang kita terima hari ini, supaya kita menikmatinya. Perjalanan hidup akan menjadi indah, perjalanan hidup akan enak, perjalanan hidup akan tidak takut, karena kita hidup di dalam janji-janji Allah. Selamat pagi, selamat menikmati janji-janji Allah, dan selamat untuk mempraktekkan semua janji Allah. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Pada siang hari ini kami telah beribadah. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan kepada kami keberanian Tuhan, supaya kami dapat mempraktekkan janji-janji Allah yang kami dengar, yang kami baca, dan kami menikmati apa yang menjadi janji Allah tersebut. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, sebelum kita meninggalkan ibadah, ada 2 pengumuman yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ada 1B 5M yang tidak hanya kita hafal, tetapi yang harus kita terapkan. 1B, berdoa. Untuk 5M-nya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mobilitas supaya dikurangi. Lalu yang kedua, peserta ibadah online, tolong di-like. Caranya tekan yang biru, lalu muncul gambar, di bawah gambar itu ada like. Kita like. Sesudah di-like, tolong di-komen, Bapak Ibu. Beri komentar. Apa komentarnya? Lalu di-share minimal 5 orang. Supaya Injil makin berkembang. Injil dapat didengar oleh banyak orang. Lalu doakan supaya ibadah online terus maju. Supaya ibadah online terus. Kenapa harus terus didoakan? Karena banyak masalah-masalah di dalam mengerjakan ibadah online. Saat ini
cuaca. Hari ini kami membawakan firman Tuhan juga di tengah hujan. Lalu doakan supaya kru sehat. Doakan supaya alat-alat awet, tidak rusak. Nah, saya kira cukup itu pengumumannya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa, kita akan naikkan syafaat dan doa penutup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang berlimpah hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami. Bapa, kami mohon berikan kesehatan yang baik, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang dari surga, agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan hikmat yang darimu saja. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak juga membekali dengan hikmat yang dari surga. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak, kami mohon pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu agar dapat menata negara kami dengan aman, dapat menyelesaikan masalah-masalah, dapat sehingga bangsa dan negara kami kedapatan aman karena Engkau memberkati. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah sembuhkan saudara-saudara kami dan hari-hari ini mereka menuju pemulihan yang sempurna. Maka kami bersyukur. Engkau telah jamah Bu Suheni, Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Engkau telah menjamah Ibu Sriyono, Engkau telah menjamah Pak Budi, Engkau telah menjamah Lili, Engkau telah menjamah Pak Bogo, Engkau telah menjamah Bude Marto, Engkau telah menjamah Ibu Happy, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Ibu Ratmi, dan Engkau telah menjamah Yeski Kurniawan. Kami bersyukur Engkau telah pulihkan menurut harapan mereka, menurut iman percaya mereka, karena Tuhan telah memulihkan 100%, sembuh total. Nikmati kesembuhan yang Tuhan beri. Saat ini kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya, berdoa untuk Pak Sarjono, berdoa untuk Ibu Salami, berdoa untuk Ibu Wagini, berdoa untuk Pak Weli, berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo, berdoa untuk Ibu Marni, berdoa untuk Bapak Ibu Ngadiman, berdoa untuk Saudari Rachel. Tolong Tuhan, mereka-mereka membutuhkan jamahan kemurahan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Maka pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur Tuhan Kau telah sembuhkan mereka. Dan saat ini kuatkan iman Pak Idro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, dan Mbah Darto. Kau jamah Tuhan, iman percayanya Kau perkuat, sehingga kesembuhan yang telah Kau berikan dapat mereka nikmati. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antar dan pimpin kami Tuhan, hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir, dan mengalir limpah.
sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.